Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tobusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas sesuatu yang kayaknya sih di luar investasi sih. Entah kenapa gue tiba-tiba kepikiran karena gue lagi baca buku namanya judulnya The Second Mountain. Pengarangnya gue lupa. Oke, by David Brooks. Entah kenapa setelah gue baca ini gue jadi inget sebuah komik lama. Judulnya adalah Tachibana Tachibana dan entah gimana gua seneng banget dengan komik ini karena sebelum adanya Kung Fu Panda ada Tachibana Tachibana di mana dia melakukan hal yang sama hampir menurut gua sih mirip mirip banget dengan Kung Fu Panda, apa yang dilakukan di Kung Fu Panda yang pertama ya maksud gua. Tapi kita bahas kenapa gue sampai kepikiran ke sana. Jadi yang pertama di buku ini gue baru baca di awalan dan gue merasa ini relevan dengan kehidupan gue sendiri. Judulnya The Second Mountain. First Mountain itu adalah bukit atau gunung yang kalian daki karena adanya tekanan dari sekitar kalian. Kalian pikir atau gue pikir gue tahu tujuan gue apa dan kenapa gue harus melalui itu. Jadi pasti hubungannya sama famous, sudut pandang dari orang lain mengenai diri lu, terus udah gitu dengan duit berapa uang yang harus lu kumpulkan dan lain sebagainya. This is the first mountain. Di buku itu bilang bahwa untuk mencapai second mountain lu harus mendaki first mountain dulu. Jadi intinya lu beresin dulu, kelarin dulu dengan apa yang lu punya, baru lu bisa mendaki di second mountain. Itu yang gue dapet ya. Kalau misalkan translasinya salah ya sudah lah ya. Cuman di buku tersebut bilang bahwa first mountain itu ya tadi itu adalah tekanan dari lingkungan lu. Lu pikir lu tahu dan kenyataannya setelah lu sampai di puncaknya ternyata lu menemukan bukit yang lain atau gunung yang lain. Ada yang gunungnya tersebut itu benar-benar jauh, maksudnya dalam artian lu harus turun gunung tersebut baru lu daki lagi yang lain, gunung yang menurut lu itu adalah impian lu, atau ada lagi yang gunungnya itu ternyata adalah bagian dari gunung yang lu daki, jadi lu nggak butuh turun, nggak butuh ini segala macam, lu hanya butuh mendaki lebih banyak lagi aja gitu. Nah, second mountain itu ngomongin soal purpose, di mana lu telah mendapatkan apa yang lu inginkan dan lu merasa bahwa apa yang gue capai ternyata bukan yang gue inginkan. Yang gue inginkan adalah satu hal yang berbeda. Tapi untuk mencapai ke sana gue harus sacrifice something, entah apa yang lo kerjakan sekarang, entah lo tidak mendapatkan lebih dan segala macam, dan lo harus sacrifice dengan lingkungan lo itu sendiri gitu. Dan itulah yang terjadi di second mountain. Tiap orang, gue ngerasa seperti ini sih, tiap orang itu punya perjalanan yang benar-benar super duper berbeda, tapi first mountain-nya juga benar-benar berbeda. Artinya gini, lo mungkin menemukan second mountain lu di first mountain langsung sejalan dengan apa yang lu mau, atau lu mungkin nggak pernah menemukan second mountain lu karena first mountain lu nggak pernah lu anggap kelar. Seperti halnya segala sesuatu yang berbau dengan kehidupan, second mountain, first mountain, ataupun gunung-gunung yang lain itu sebenarnya puncaknya nggak ada. Itu hanya sebuah ilusi di kepala lu yang menurut lu kayak gue bisa bilang seperti ini sih, if you know it you will know it lah. Kalau lu tahu puncaknya di mana, lu pasti bakalan tahu. Kalau lu rasa bahwa ini puncaknya, lu pasti tahu dan lu bakalan merasakan oh ini puncaknya, apa yang harus gue lakukan. Dalam hidup gue yang sekarang, gue mungkin udah menempuh beberapa gunung yang ada dalam konteks bahwa impian gue benar-benar berubah tentang kehidupan dan segala macam. Dan untuk pertama kali gue nggak melihat second mountain gue tuh di mana gitu. Jadi yang perlu gue lakukan adalah mendaki first mountain gue hingga gue menemukan second mountain gue yang lain gitu. In the end, purpose itu bakalan muncul dengan sendirinya. Terus apa hubungannya dengan Tachibana? Gue suka dengan komik ini karena dia ngajarin tentang sesuatu yang menurut gue untuk mencapai mimpi. Tachibana itu berbicara soal kendo, dan ayahnya itu seorang petani jeruk, di mana jeruknya itu ada di tepi laut lah gitu. Ayah dari Tachibana ini pernah ngomong bahwa untuk mendapatkan jeruk yang bagus atau yang terbaik itu lu butuh 3 sinar matahari. Satu adalah sinar matahari langsung, dua adalah sinar matahari yang dipancarkan dari
laut, jadi terrefleksi dari laut. 3 adalah sinar matahari yang langsung ke tanah, lu dapatkan dari tanah. Maksudnya apa? Dia bilang sinar matahari langsung itu berarti lu membutuhkan yang namanya mentor. Yang kedua, sinar matahari yang diresap ke tanah adalah lu butuh orang-orang atau lingkungan yang mendukung, karena tanah itu mendukung untuk pertumbuhan lu. Yang ketiga, dan disinilah cerita komik itu berjalan, sinar matahari yang dipancarkan oleh laut, dan ayahnya tidak pernah mengatakan apa itu sinar matahari yang dipancarkan oleh laut, dan jawabannya harus dicari oleh Tachibana sendiri. Tapi di akhir komik itu, dan gue spoiler, mengatakan bahwa sinar matahari yang dipancarkan oleh laut, bukan dipancarkan sih, maksudnya terrefleksi oleh laut, itu adalah rival yang akan selalu bersama lu. Jadi rival yang akan terus berkembang dengan lu, sehingga lu menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kita bahas satu-satu bahwa mentor itu nggak selalu apa yang lu tanya dan segala macam, apa ini segala macam. Lu bisa banyak belajar dari orang lain. Buat gua, mentor gua cukup banyak. Artinya lu bisa belajar banyak hal. Nggak harus orangnya ada di hadapan lu, nggak harus orangnya tersebut menjalankan ikut bersama lu, tapi akan jauh lebih baik mentor tersebut emang ada dibanding lu. Dalam cerita Tachibana sendiri, mentornya itu sendiri ternyata adalah istilahnya guru dari ayah dari seorang guru yang menolak dia lah, intinya kayak gitu. Dan nggak secara tidak langsung sebenarnya dia hanya memfasilitasi aja gitu, nggak harus ngajarin kendo juga, karena dia sebenarnya juga bukan orang guru kendo yang bagus. Tachibana sendiri dia mencari guru kendonya dia sendiri, dia belajar dari banyak hal, dan menurut gue itu adalah suatu hal yang baik. Mentor lo nggak butuh sesuatu yang mungkin dari lingkaran lo sendiri, bisa jadi dari tempat lain, tapi yang penting dia mendukung lo. Kedua, teman-teman, jadi dia ikut satu perkumpulan, grup atau klub kendo di mana dia harus berlatih dan segala macam, dan itu adalah teman-teman yang selalu ada di bersama. Dan rivalnya ternyata emang teman satu kendonya, tapi dia benar-benar pengen mengalahkan rivalnya, akan tetapi sampai detik di akhir komik tersebut dia dan rivalnya sebenarnya tidak pernah saling mengalahkan satu dengan yang lainnya, akan tetapi mengakui dengan kemampuan yang satu dan lainnya. Berbeda dengan investasi, menurut gue rivalnya adalah diri lu sendiri, sehingga ketika lu merasa diri lu cukup kuat untuk melawan tanda kutip diri lu sendiri, lu akan mengeksplor lebih banyak lagi, dan lu mendapatkan hal yang lebih baru lagi dan lebih baik lagi. Intinya adalah rival. Kenapa harus ada rival? Karena rival yang selalu berkembang akan mengakibatkan otak lu juga ikut berkembang. Dan ketika otak lu bukan otak sih, maksudnya kemampuan lu lah untuk itu ikut berkembang, bahwa lu pengen mengalahkan dia dengan berbagai macam cara, dan dan rival lu juga punya hal yang sama, bahwa dia pengen mengalahkan lu dengan berbagai macam cara. Inti dari rival yang berkembang itu adalah pesaing yang lu bener-bener banggakan. Di investasi menurut gue nggak ada sama sekali, karena masing-masing bisa berjaya di industrinya masing-masing. Ada Ray Dalio, ada Warren Buffett, ada Peter Lynch, Peter Thiel. Mereka punya gayanya masing-masing, dan mereka sebenarnya tidak mengalahkan satu dengan yang lain. Yang menurut gue itu mereka adalah sebuah komunitas yang saling mendukung. Rival lu yang paling tinggi adalah diri lu sendiri. Kembali lagi ke tempat yang tadi, artinya sebenarnya dalam melakukan perjalanan tersebut ya lu butuh 3 hal ini. Lu butuh 3 hal ini untuk mendaki gunung-gunung yang lu bakalan lalui. Ketika lu menemukan passion lu yang lain, artinya gunung-gunung tersebut akan membutuhkan 3 hal yang berbeda lagi. Dalam kendo ada 3 hal yang benar-benar lo harus pahami. Dalam investasi, seperti yang gue bilang, mungkin rival yang abadi adalah diri lu sendiri. Dalam halnya jeruk, ya tadi lu untuk menemukan jeruk yang terbaik, artinya lu sebenarnya butuh 3 hal tersebut, akan tetapi dengan cara yang benar-benar berbeda. So that's it dari gue. Mungkin sekedar ngolor ngidul, entah kenapa gue beneran kayak kepikiran untuk sharing ini. Kalau kalian punya pengalaman hidup, ataupun second nonton kalian, ataupun mau sharing dengan gue, bisa di bayutabusala@gmail.com atau ke Instagram gue @bayutabusala.